Tidak bisa lagi menyaring cairan di tubuh kita. Apa yang terjadi? Penyakit-penyakit batin akan masuk dan menjadi karakternya. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, qalbu ini sangat penting. Karena ia penting, Allah membahas tentang qalbu lebih dari 100 kali dalam Al-Quran. Lebih dari berapa? Kalau sholat cuma 55 kali atau 50-an Allah nyebut kata sholat. Ditambah dengan sholawat mungkin tambah. Tapi kata qalbu bisa berlipat-lipat kali lebih banyak daripada sholat. Artinya apa? Kalau kita sholat tanpa qalbu, sholatnya tidak bermakna. Ini jari Bapak Ibu, gampang dipegang nggak? Bisa dilempar nggak? Bisa dibuang. Apabila qalbu ada di antara genggaman-genggaman Allah, maka qalbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah. Jadi kita sendirinya tidak bisa menguasai qalbu. Qalbu bahasa Arab artinya sesuatu yang berubah. Satu. Arti keduanya, qalbu adalah sesuatu yang elastis. Apa arti elastis? Lentur. Itu maknanya. Berubah-ubah, elastis. Apabila qalbu mengalami suatu kerinduan sekarang, bisa jadi nanti tidak. Maka mumpung sedang rindu, sampaikan lafaz-lafaz kerinduan, salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kadang sholat nggak khusyuk, di saat sholat khusyuk, sholat selama-lamanya. Karena mungkin itu tidak terulang lagi seumur hidup. Tapi juga qalbu berarti sesuatu yang layyinah, yang halus, lembut, elastis. Apabila dia dibiarkan mengeras, dia menjadi tiada rasa, dia menjadi tidak peka, dia menjadi tidak bisa dirubah. Jadi ciri-ciri qalbu bermasalah, dia tidak bisa tersentuh oleh kalimat, tidak bisa merasakan getaran-getaran nama Allah. Itu namanya qalbu yang qasiyah, qaswah. Jadi qalbu kita ini kalau sudah keras, mirip kayak liver keras. Dia nggak bisa lagi menyaring, tidak bisa lagi menyaring cairan di tubuh kita. Apa yang terjadi? Penyakit-penyakit batin akan masuk dan menjadi karakternya. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, qalbu ini sangat penting. Karena ia penting, Allah membahas tentang qalbu lebih dari 100 kali dalam Al-Quran. Lebih dari berapa? Kalau sholat cuma 55 kali atau 50-an Allah nyebut kata sholat. Ditambah dengan sholawat mungkin tambah. Tapi kata qalbu bisa berlipat-lipat kali lebih banyak daripada sholat. Artinya apa? Kalau kita sholat tanpa qalbu, sholatnya tidak bermakna. Zakat
Zakat, infak, sedekah kalau digabung 80-an. Aqimus shalah wa atuz zakah, dua beriring-iringan sekitar 26, 27 atau 28 ya. Tergantung indeksnya, cara membaca indeksnya. Lebih sering kolbu, lebih sering kolbu. Kolbu masih 100-an. Ini baru cuma 28, 26. Apalagi haji umroh. Umroh cuma 2 kali dalam Al-Quran disebutkan. Lalu kenapa kita jadi agen umroh tidak menjadi agen kolbu? Atau umroh dengan kolbu? Belum ada ya. Bicara kolbu bukan bicara suci, sok suci. Justru bicara kolbu membicarakan bahwa kita ini bukan suci. Saya ngomong ini gak suci. Jadi jangan dibayangkan kalau udah ngomong kolbu, kita ini jadi orang yang sangat bersih, sangat suci. Enggak. Semakin bicara kolbu, semakin sadar bahwa di kolbu ini ada kotoran. Kalau sudah mulai muncul kesadaran, maka kita tidak sempat membicarakan kolbu orang lain. Dari semua ayat itu, ada yang paling dahsyat. Allah mengatakan tentang karakter-karakter yang gampang kita pahami dari sifat-sifat manusia. Pertama, karakter orang yang beriman. Orang beriman itu karakternya satu saja. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, Bapak Ibu. Allah gitu. Ada getaran nggak? Hah? Kayaknya enggak ya. Berarti nyebutnya nggak pakai wud. Idza dzukira. Dzukira bahasa Arab. Itu beda dengan zakara. Dzukira itu artinya disebut. Kalau zakara menyebut. Beda ya? Itu artinya talqin. Talqin zikir itu menjadi penting. Harus ada guru yang menyebut di depan kita. Maka ketika ada yang menyebut itu, nama Allah disebut-sebut di hadapan orang beriman. Lalu masuklah kalimah itu dalam kolbunya. Dan kolbunya bergetar, wajilat. Kenapa disebut wajilat? Apa arti wajilat? Wajilat artinya bergetar karena takut. Bergetar karena segan. Bergetar karena merasakan dahsyatnya yang punya nama. Itu wajilat. Bukan menjilat ya, beda ya. Wajilat. Al-wajlah yakni al-khawf. Al-wajlah itu rasa takut segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah tinggi-tinggi, umumkah, agamakah, tapi tidak ada sekolah untuk meninggikan nama Allah di kolbu. Oleh karena itu, walaupun kadang sudah doktor, sudah MA, sudah LC, sudah sarjana, sudah diploma, tapi kalau disebut nama Allah, biasa aja. Kenapa? Karena sekolah itu cuma untuk akal, sedangkan kolbu belum disekolahkan.
Oleh karena itu, jangan-jangan di luar sana ada sekolah yang bukan sekolah formal, tapi dia bergerak untuk mengajari qalbu. Kurikulumnya tentang qalbu. Jika qalbu itu disebut sesuatu yang bergerak-gerak, sesuatu yang berubah-ubah, maka qalbu ini kadang bergerak normal, namanya qalbu yang sehat. Disebut nama Allah, dia bergetar, geraknya normal. Tapi kadang-kadang qalbu itu disebut nama Allah, dia tidak tergerak. Jangan-jangan di dalamnya tidak normal. Jangan-jangan di dalamnya ada penyakit. Ya. Dimatiin aja, Pak. Ya, dimatiin aja. Ya. Siap? Aman? Ya, fokus. Ya. Ini lagi ngomong qalbu, lagi genting ini. Qalbu itu bergerak cepat sekali, Pak. Bapak senang, saya sekarang bisa benci dalam sesaat. Bapak benci seseorang, bisa senang dalam sesaat. Begitu cepat gerak di qalbu. Maka hati-hati bicara qalbu ini. Ya. Qalbu kalau sehat disebut Allah, dia bergetar. Tapi kalau tidak, dicurigai ada penyakit di dalamnya. Kalau ada penyakit, lalu bagaimana caranya? Kebetulan ini ada Bu Dokter nih ya. Kalau kita sakit, menurut Bapak ini, secara agama wajib berobat ya? Sakit fisik? Wajib. Kalau sakit qalbu wajib berobatnya? Lebih wajib. Benar ya? Kalau sakit qalbu wajib nggak berobat? Benar nih. Udah diobatin belum qalbunya? Sholatnya khusyuk nggak? Kalau enggak berarti qalbunya ada masalah. Baca Qur'annya nikmat gak? Jangan-jangan di lisan qalbunya ada masalah. Ada sariawan. Baca la ilallah nikmat gak? Atau cuma mengikuti tradisi? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sama kayak burung beo. Gak ada nikmatnya. Di sini makanan khasnya apa, Pak? Yang paling enak? Tempoyak. Durian yang sudah itu tuh. Yang sudah kematangan itu ya. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya yang sudah busuk. Tapi kalau diolah jadi enak ya. Oke. Bumbunya apa? Cabai, bawang, oke. Ada orang buat tempoyak, tapi nggak pakai bumbu, gimana? Dia sebut ini tempoyak loh. Kiranya kawan belajar lewat YouTube, belajar lewat buku, begini cara buat tempoyak. Kita icip, rasanya nggak jelas. Dibilang tempoyak, bau doyan busuk. Dibilang busuk, kok ada bawang-bawangnya, kok ada asam-asamnya. Kita nanya, ini siapa yang buat? Ternyata yang buat tidak pernah
belajar kepada orang yang bisa membuat. Itulah nasib orang membicarakan agama, membicarakan ilmu qalbu, tapi tidak berguru kepada ahli qalbu. Dia berkata kepada orang, inilah agama, ternyata isinya tiada. Itu banyak hari ini. Itu banyak hari ini. Ingin menikmati la ilaha illallah, tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya. Jadi bumbu la ilaha itu ada. Bumbunya istighfar. Penikmatnya apa? Yang bikin lezat, micin, tahu micinnya? MSG. Kalau kita masak tuh ada masako, apalagi tuh? Ajinomoto, jadi iklan ya. Itu bumbu-bumbu membuat nikmat. Sama-sama tempoyak, tapi jika bumbunya berbeda, yang buat berbeda, hasilnya beda. Oke, sekarang ada dua orang sama-sama pintar buat tempoyak. Bumbunya sama, rasanya tetap beda? Tetap beda. Itulah yang membuat kenapa ada orang tertarik dengan satu zikir si fulan, tapi tidak tertarik dengan zikir si fulan yang lain. Sebab cara mengolahnya berbeda. Ya. Qalbu ini ia secara gerak digerakkan antara jari-jari Allah. Kita tidak tahu makna jari, kita serahkan maknanya kepada Allah. Tapi kalau disebut jari, ini jari Bapak Ibu, gampang dipegang nggak? Bisa dilempar nggak? Bisa. Bisa dibuang. Apabila qalbu ada di antara genggaman-genggaman Allah, maka qalbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah. Jadi kita sendiri tidak bisa menguasai qalbu. Bapak ini bilang, ibu ini bilang, saya hanya senang ini. Saya benci si fulan. Ternyata ketemu dia kita tersentuh. Bisa nggak begitu? Sering. Dulu saya nggak suka durian. Tahu-tahu dipaksa sama orang siapa dulu? Orang tua apa kakak saya dulu. Masukin ke mulut. Jadi cip-cip lo enak. Bentuknya nggak enak. Tapi pas dicoba, enak. Kadang-kadang begitu, Pak. Tempoyaknya sudah enak. Beda koki, nggak masalah. Dibuat oleh ahlinya. Tapi lidah kawan sedang sariawan. Bisa nggak menikmati? Kalau dia mengatakan, kok nggak enak? Masalahnya di mana? Lidah. Yang harus diobati, yang dimasalahkan lidah atau tempoyak. Tapi banyak orang menyalahkan tempoyak. Dan yang masak tempoyak. Si Buya tuh, Kiai tuh, Ustadz tuh, tidak bagus tekniknya. Padahal kolbunya yang lagi masalah. Ya. Sering nggak begitu? Sering.
Kita kalau belajar zikir, kalau kalbu sudah sehat, dia tinggal makan. Namun kalbu ini ada selera. Nih, air. Airnya bersih. Tapi gelasnya kotor. Kita tuang air ke dalam gelas, mau minum nggak? Nah, ini masa teknik nih, teknik mengenali kalbu. Zikirnya sudah bagus. Ulamanya, syekhnya sudah berijazah. Orangnya sehat. Cuma kotor. Bisa nggak orang sehat kotor? Bisa. Orang sehat kotor bisa. Habis kena air hujan kan bisa aja kan? Mungkin dia habis terkenang masa kecil, belum bahagia. Terus main-main itu. Becean itu ya. Mungkin nggak? Atau dia keluar dari kebun. Mungkin. Dia sehat tapi badannya kotor. Bisa menikmati. Ada makanan tapi dibawa ke WC. Bisa makan? Tuh, kira-kira begitu ilustrasinya. Jijik nggak? Maka kalau kita belajar zikir, kolbunya dicuci dulu, dibersihkan dulu. Jangan kayak orang mau makan di dalam WC. Pasti nggak mau makan dia. Dia sehat. Airnya bersih. Orangnya udah sehat. Kolbunya udah sehat. Tempatnya sehat. Yang menghidangkan jorok. Gimana? Hilang selera. Ya. Maka yang menghidangkan pun juga harus punya adab. Walaupun dia tidak sakit. Cuma jorok. Coba kalau dia batuk. Lagi loh. Wah, jangan corona nih ya. Atau cara megangnya. Dipegangnya begini, nih, start. Gimana kalau begini? Nah, maka seorang yang mengajar pun dia punya adab. Dia punya adab. Paham ilustrasi begini? Paham analog begini? Berarti kalau ingin memanjakan kolbu, maka yang memanjakan kolbu, yang punya kolbu, dan kolbunya semuanya harus seirama. Jangan diajarkan di WC. Jangan diajarkan di tengah keramaian. Kecuali orang-orang keramaian itu sudah satu frekuensi. Jadi kalau kita jadi guru, jangan senang dulu orang minta talqin. Santai dulu. Itu ujian. Ya. Jangan senang dulu orang minta ilmu ini, minta ini. Tidak semua permintaan harus diberi. Tidak semua ilmu harus diceritakan. Tidak semua rahasia dapat dibuka. Banyak rahasia-rahasia yang harus disimpan. Namanya rahasia, kalau dibuka masih rahasia nggak? Kalau kita bagi-bagi permata di tepi jalan, dikira apa? Kaca. Betul ya? Dihargai nggak? Habis diambil mungkin dilempar. Sama, kalau orang obral talqin zikir, lama-lama dilempar. Tinggal. Itu kejadiannya. Zaman now. Zaman kalau orang
tidak memberikan penghargaan ke dalam kolbunya. Itu yang terjadi. Maksud saya sederhana, Bapak Ibu. Kolbu ini spesial. Allah kalau ngajak ngobrol makhluknya, itu yang diajak ngobrol kolbunya. Allah apabila ingin menilai seseorang yang dipandang kolbunya. Saya pakai baju begini nih, kan paling keren nih malam ini ya. Amin. Itu apakah kolbu saya paling keren? Belum tentu. Yang Allah pandang kolbu. Jika terbersit sedikit saja saya merasa lebih alim, Allah benci kepada saya. Karena Allah mengatakan, yang alim cuma aku, wahai Ar-Razi. Kenapa engkau pakai sifatku? Itu sifatku. Sifatmu adalah lahir sebagai orang bodoh. Akulah yang memberikan ilmu kepadamu. Rasa nikmat zikir adanya mirip dengan kita kalau makan. Nah, ini pertanyaan nih Bapak Ibu. Kalau makan tempoyak, enak itu di tempoyak, di lidah, di piring, atau di orang yang nyajiin? Di lidah. Oke, coba makan di WC. Jadi nggak enak kan? Hidung naruh. Tempoyaknya enak. Tempatnya bersih. Orang datang. Makan. Makan semua. Mau nggak? Langsung berdiri kita. Nggak jadi makan. Ya. Maka semua ini perlu ada tekniknya. Kolbu di dalam Al-Quran ada kolbu mukmin, ada kolbu yang kedua, kolbu munafik. Saya setiap hari menuduh diri saya munafik, karena di hati lain, di pikiran lain. Cuma sudah terburu jadi dokter, dipanggil Buya, Tuan Guru. Akhirnya terpaksa lah ngajar. Aslinya saya nggak berani ngomong. Kalau hitung-hitung diri itu nggak berani ngomong. Cuma ulang kembali. Ilmu kan milik Allah. Suci milik Allah. Jika Allah maha suci, kita berarti maha ternodai. Maka dengan itulah saya datang kepada Allah dan saya minta izin, ya Rabb, ana abdukal faqir al-muznib. Ya Allah, aku hambamu banyak dosa. Alim pun tiada, ya. Makom tinggi pun tidak, tapi orang husnuzan. Maka dengan ketinggianmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku menumpang. Berharap Allah menyertakan kita dalam kemuliaannya. Berharap Allah menyertakan kita dalam kealimannya. Berharap Allah menyertakan kita dalam zikir-zikirnya. Itu sebenarnya kenapa wajib istighfar. Jadi secara ilmu fikih, istighfar itu sunnah. Tapi secara ilmu qalbu, istighfar wajib. Kenapa wajib? Saya tadi nanya, bisa nggak Bapak Ibu makan piringnya kotor? Orang gila bisa. Ya, orang gila per piring bagus ya. Tapi kalau orang waras, miskin pun dia, kita hidangkan makanan yang enak, tapi piringnya kotor, tersinggung nggak? Tersinggung, kecuali ente majnun, ya. In kunta majnunan fala ba'sa bih. Ya. Qalbu
berpenyakit. Apa penyakit kolbu? Penyakit kolbu beda dengan penyakit badan. Kolbu itu penyakitnya dimulai dari penyakit iblis. Yang pertama kali punya penyakit adalah iblis.